Halo teman-teman sekalian, selamat datang di channel saya Ramayana Avenue. Kembali lagi bersama saya Ramayana. Kali ini saya akan membuat vlog atau konten mengenai dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat ingin bekerja di kapal pesiar, sesuai dengan apa yang saya lengkapi sebelum saya kesini. Jadi sebelum kita ke videonya, untuk teman-teman sekalian yang baru saja melihat atau mengunjungi YouTube saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke? Langsung saja kita cek videonya. Oke, baik teman-teman. Jadi membuat dokumen-dokumen itu tidak ada yang terlalu ribet menurut saya, karena semuanya itu bisa semua kita buat, yang penting ada keyakinan dan kita berusaha. Dan semua dokumen untuk bekerja di kapal pesiar itu semuanya relatif murah dan relatif mudah. Dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan di kapal pesiar? Jadi ini salah satu pertanyaan teman saya di Instagram. Tolong dirincikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat ikut interview di kapal pesiar dan sebelum naik di kapal pesiar. Jadi saya bahas ini sesuai apa yang saya butuhkan kemarin dan apa yang saya buat kemarin. Jadi teman-teman sekalian, dokumen yang paling dibutuhkan di kapal pesiar itu ada beberapa macam. Jadi langsung saja. Yang pertama ini ya, semua pekerja ke luar negeri ini pasti butuh, yaitu paspor. Jadi kita buat paspor itu tidak terlalu ribet dan cukup relatif murah. Jadi kita buat paspor itu di kota kita masing-masing pasti ada. Contohnya seperti saya di Makassar itu ada beberapa tempat, di Parepare juga ada beberapa tempat. Khususnya di Makassar ini ada dua, yaitu di Jalan Alauddin sama di Dayak. Kalau di Alauddin di belakangnya McD Alauddin. Jadi pembuatan paspor itu tidak ribet. Paling lama kita di sana itu 1 jam paling lama, itu paling lama kalau tidak terlalu banyak ini. Jadi persyaratan untuk membuat paspor itu ini yang saya bawa kemarin, yaitu ijazah, KTP, KK, sama buku pelaut kalau ada, terus BST kalau ada. Kalau belum ada bisa ke sana, bisa tetap bisa. Jadi harga pembuatan pembuatan paspor itu kurang lebih 300.000 ya. Itu yang saya bayar kemarin, kurang lebih 300.000. Oke, yang selanjutnya dokumen ini yang kedua yaitu buku pelaut. Jadi buku pelaut juga kita harus membuat di Sabandar kota kita masing-masing. Saya kemarin buat di Soekarno-Hatta, pelabuhan Soekarno-Hatta. Saya bayar kurang lebih 200.000. Jadi murah ji. Tapi dia harus didaftar dulu di portal buku pelaut online. Jadi sebelum kita datang ke sana bikin, harus dulu daftar online di portal buku pelaut. Ada di semua itu, ada di semua pilihannya. Terus persyaratannya itu bawa SKCK,
terus surat kesehatan dari dari puskesmas, surat kesehatan 1 hari, KTP, terus apa lagi, foto 3x4 sama ijazah. Jadi sebelum kita ke sana itu harus kita daftar online dulu. Pastikan sudah daftar online, di situ ada jadwal yang dikasih hari begini datang. Terus apalagi nih, kurang lebihnya persyaratannya bisa searching di Google, karena saya rasa lebih tepatnya di situ. Jadi buku pelat itu kurang lebih 200.000 itu harganya. Terus dokumen selanjutnya BST. Jadi BST kita sekolah 1 minggu, kita sekolah 1 minggu, kita bisa buat di Barombong. Kalau orang Makassar bisa buat di Barombong. Terus kalau di Jakarta di Pertamina. Kalau di Jakarta di Pertamina. Jadi sekarang itu buat buku BST itu tidak terlalu ribet nih, insya Allah semua banyak kemudahannya kalau betul-betul kita mau berusaha begitu. Jadi BST kurang lebih harganya itu 1,8 juta, jadi 1.800.000 rupiah. Murah gitu, tidak ada yang mahal-mahal itu. Sama dokumen ada yang mahal-mahal sebenarnya. Yang mahal itu kalau mama berangkat itu yang mahal. Kalau di perusahaan saya cuma tiket nih, itu pun mahal kalau jauh tempat untuk bekerja, seperti saya sekarang di US, ya itu tiket pesawat ke sini itu lumayan mahal. Kalau di Asia ya syukur, kalau di Asia di kapal kita syukur karena murah-murah. Apalagi turun di kayak di mana, di Singapura. Nah, Singapura itu kurang lebih berapa jika dari Jakarta ke Singapura? Murah sekali. Oke, selanjutnya CCM. Nah, CCM sama SAT. Ini 3 ini BST, CCM sama SAT bisa lagi buat 1 kali. Kalau ada BST bisa lagi CCM, bisa lagi SAT, 1 kelas minto. Saya buat semuanya. Jadi harga CCM-nya itu kurang lebih 800 kayaknya itu. Lebih tepatnya lihat di Google, kurang lebih 800.000. Terus SAT juga kurang lebih 800.000. Jadi murah aja semua itu, tidak ada yang mahal. Jadi itu dokumen-dokumen utama. Dokumen utama itu jadi paspor, buku pelaut, BST, CCM sama SAT. Ini ada lagi 2 sisanya dokumen, tapi ini dibutuhkan pada saat mau berangkat, pada saat ada schedule untuk bekerja di kapal pesiar. Jadi yang kedua itu pertama medical. Jadi yang paling penting ini medical. Bagaimana saya bilang penting, soalnya medical itu yang menentukan menentukan di tahap selanjutnya di pembuatan visa. Karena tidak sehat kita, tidak sehat badan tidak bisa ikut visa. Jadi betul-betul harus fit sebelum ikut medical. Nanti saya bahas di video selanjutnya mengenai tips-tips medical check up. Jadi saya kemarin medical check up di Jakarta itu di Puri Medica. Alhamdulillah saya cuma 1 kali medical 1 hari. Alhamdulillah beres. Besoknya ada hasil dan hasilnya alhamdulillah fit.
Tapi banyak juga teman-teman yang terhalang di masalah medikal. Terus harga medikal yaitu sekitaran 2.300.000. Itu dengan dengan vaksin kemarin, vaksin MMR namanya. Jadi vaksin MMR itu kita dapat, bukan vaksin COVID, bukan vaksin MMR. Beda vaksin COVID, beda vaksin MMR. Jadi harga medikal yaitu 2,3 juta. Pembuatan medikalnya tergantung dari perusahaan agen tak di mana kita sarankan. Karena setahu saya satu yang tetap di Jakarta itu di Puri Medika. Dan selanjutnya kalau ada medical tak bagus hasilnya semua, kita datang ke agent untuk perlihatkan hasil medical tak. Kalau fit ya agent langsung membuatkan jadwal untuk mengikuti interview visa. Jadi interview visa itu guys tergantung dari di negara mana nanti jadwal tak kapal tak di negara mana. Seperti saya di US Amerika Serikat, saya harus membuat visa C1D. Jadi pembuatan visa ini sangat luar biasa. Pembuatan visa ini yang satu ini yang paling susah pembuatannya. Jadi visa Amerika Serikat itu melalui proses interview. Jadi saya akan bahas juga, kalau banyak yang nonton ini video, saya akan bahas tips-tips agar lolos di visa Amerika. Visa Amerika itu tidak relatif mudah guys, tidak mudah untuk bisa dapat. Jadi 2 itu dikasih ki nanti kalau misalnya interview visa, kertas merah aja sama kertas putih. Kalau artinya itu kalau kertas putih lolos ki, kalau kertas merah tidak bisa ki. Jadi setoku itu bisa ki ikut interview visa lagi 1 tahun setelah selesai ki ini interview yang gagal tak 1 tahun lagi baru bisa ki ikut. Jadi itu susahnya kalau mau kerja di US Amerika Serikat. Kalau di negara-negara lain mungkin agak mudah aja. Tapi itu guys, kalau ada visa Amerika tak terus mau buat visa ke negara-negara lain, ya insya Allah mudah semua. Karena ada pengalaman tadi visa US Amerika Serikat. Terus harga visa C1D itu kurang lebih 2.800.000. Jadi antara semua berkas-berkas ini yang agak mahal, 2.800.000. Terus jadi total semua dari 7 dokumen ini kurang lebih 6 juta. Ya, kurang lebih 6 juta. Sorry. Jadi totalnya itu kurang lebih 6 juta. Belum lagi masuk dengan uang tiket nanti kalau misalnya berangkat maki, belum lagi sekarang ada yang namanya PCR kalau mau ke luar negeri. Ada PCR, ada vaksin, banyak. Sekarang itu alhamdulillah saya kemarin sebelum ke sini kontrak kedua aku, PCR ku ditanggung sama perusahaan. Jadi enak, ada di Jakarta itu salah satu rumah kayak rumah sakit gratis PCR-nya. Alhamdulillah sebelum saya kesini gratis. Jadi itu guys, masalah dokumen tadi semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya mau tahu dokumen apa yang kita butuhkan untuk bekerja di kapal pesiar. Itu tadi kalau ada kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar sih. Terus kalau untuk teman-teman sekalian yang betul-betul cita-citanya mau bekerja di kapal pesiar, jangan cepat menyerah. Kalau gagal 1 kali, coba lagi. Anggap kegagalan itu adalah pengalaman untuk melamar selanjutnya. Jadi saya juga kemarin itu bukan cuma 1-2 kali ikut tes untuk ke kapal pesiar langsung lolos, bukan.
Saya kemarin banyak sekali rintangannya sampai saya bisa bekerja di kapal pesiar seperti ini. Alhamdulillah. Oke, see you on board guys. Salam satu jangkar dan tetap semangat. Salam dari anak Makassar, salam dari gua. Sampai jumpa.